Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Anatomy of a Fall. Film ini rilis tahun 2023, bercerita tentang misteri kematian seorang pria di sebuah villa tanpa jejak. Langsung aja mari kita mulai alur cerita film kali ini. Recorded. The way you describe troubling to the reader because leads me to an interest and I decide to put what I do know about it. Di awal kisah, di sebuah villa seorang mahasiswa sedang mewawancarai penulis buku bernama Sandra. Mahasiswa itu memberikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana Sandra mencari inspirasi untuk menulis sebuah buku. Di lantai 2 terlihat seorang anak laki-laki bernama Daniel sedang memandikan anjingnya. Diketahui bahwa semua buku yang Sandra tulis selalu mencampurkan antara fiksi dan fakta. Itulah yang membuat banyak mahasiswa tertarik ingin mengetahui lebih dalam bagaimana Sandra menulisnya. Wawancara mereka tidak berjalan mulus karena di lantai 3 terdengar suara musik yang keras mengganggu obrolan mereka berdua. Of course, but we could chat. We ask one question each. Are you really interested in I work here all day long. Who comes? I will feel high like I'm on drugs. About drugs then? Oh, a lot. That's the next. Sandra mengatakan bahwa suaminya yang bernama Samuel sedang memperbaiki loteng dan dia sering mendengarkan musik seperti ini saat bekerja di rumah. Karena terganggu, mahasiswa tidak bisa melanjutkan wawancaranya dan memutuskan untuk pulang dan akan mewawancarai Sandra lain waktu. Di saat yang bersamaan mahasiswa pergi, Daniel pamit jalan-jalan bersama anjingnya. Daniel menggunakan kacamata hitam berkeliling di sekitar villa. Saat Daniel kembali, musik ayahnya masih terdengar dengan jelas. Di depan rumah, anjingnya tiba-tiba berlari menarik Daniel. Daniel menabrak seorang pria yang terkapar di depan rumah dan itu adalah ayahnya. Ternyata Daniel menderita tunanetra. Sandra segera keluar menghampiri Daniel. Lalu Sandra segera menelpon polisi. Sandra mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi, namun saat ini suaminya tergeletak di salju dengan luka di kepalanya. Beberapa waktu kemudian, polisi segera mendatangi villa milik Samuel dan membawa jasad Samuel untuk dilakukan autopsi. Dokter autopsi memberikan beberapa pandangannya terhadap luka-luka yang ada di tubuh Samuel. Dokter mengatakan bahwa lecet yang Samuel alami diakibatkan tergelincir dari ketinggian saat terjadi benturan. Luka di kepalanya menunjukkan benturan keras dengan benda tumpul di sekitarnya. Atau bisa jadi pukulan keras dengan benda tumpul. Area luka di kepala tidak sesuai dengan posisi jasad ditemukan, yang artinya kemungkinan Samuel tidak meninggal dalam posisi tersebut. Kemungkinan besar luka di kepalanya didapat sebelum jatuh dari ketinggian. Namun untuk kesimpulan akhir, dokter tidak berani menyimpulkan apakah benturan di kepalanya akibat jatuh atau dipukul karena belum adanya bukti pendukung yang ditemukan. Yang jelas penyebab meninggalnya Samuel adalah luka di kepalanya. Seorang pengacara bernama Vincent mendatangi rumah Sandra. Sandra meminta maaf karena bahasa Perancisnya tidak lancar. Vincent bertanya berapa kali Sandra diinterogasi oleh polisi. Sandra memberitahu 1 kali. Sandra sudah tinggal di villa ini kurang lebih 2 tahun karena Samuel dibesarkan di tempat ini. Saat itu Sandra didatangi oleh mahasiswa yang mewawancarainya tentang menulis buku. Samuel berada di lantai atas melakukan pekerjaannya sambil memutar musik dengan suara keras yang membuat mahasiswa itu pergi karena tidak bisa melakukan wawancara dengan Sandra. Setelah mahasiswa pergi, Sandra naik ke lantai 2 dan melihat Daniel berjalan bersama anjingnya. Sandra memberitahu bahwa dirinya tidak mendengar apapun karena suara musik yang Samuel putar sangat keras. Dan Sandra memakai headset sambil tiduran di kamar. Saat Daniel pulang, Daniel menabrak jasad ayahnya lalu dia berteriak. Setelah itu, Sandra menelpon polisi dan ambulan. Mereka datang 30 menit kemudian. Lalu Vincent meminta Sandra mengantarnya berkeliling rumah. Vincent harus tahu semua lokasi di rumah ini. So we could sing on Oblong. How old is he now?
And so after the girl left, Samuel came down to see me in my bedroom, what we were going to do that day. He went back upstairs to work in the attic. On your computer? Yes, I finished it. I heard him working. He was working over there. And when you were... Okay. Supposed to get to that next. We wanted. Sandra menunjukkan lantai atas di mana Samuel sedang merenovasi loteng. Vincent bertanya apakah saat ambulan datang jendela itu terbuka. Sandra mengatakan benar. Dia selalu membuka jendela untuk menarik udara masuk ke dalam. Samuel juga orang yang sangat teliti dan berhati-hati saat melakukan segala sesuatu. Samuel tidak pernah terpengaruh alkohol, terutama saat dirinya bekerja. Sandra mendatangi Daniel di mana sejak ayahnya meninggal, Daniel selalu mengurung diri di kamar dan menangis. Namun Daniel tidak mau keluar kamar. Perempuan ini adalah Monica, ibu baptis Daniel. Dia membantu Sandra menenangkan Daniel. Vincent memberitahu bahwa dokter otopsi belum bisa menentukan penyebab kematian Samuel. Dan tim forensik tidak memiliki bukti yang kuat. Kesimpulan sementara yaitu Samuel terjatuh dari loteng saat bekerja, di mana kepalanya terbentur balok kayu gudang. Namun ada satu masalah yang sangat serius, yaitu luka memar di tangan Sandra. Dan itu terlihat seperti luka memar bekas perkelahian atau perlawanan. Sandra sudah menjelaskan ke pihak polisi bahwa luka memar di tangannya karena tergores meja dapur. Sandra juga menderita kulit sensitif, di mana kulitnya mudah memar jika tergores benda-benda di sekitarnya. Vincent memberitahu bahwa sulit membela dugaan jatuh secara tidak sengaja karena loteng rumah terdapat pagar. Itulah kenapa polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk kasus ini. Sandra menyadari bahwa cepat atau lambat polisi lebih mencurigai kejadian ini bukanlah kecelakaan. Dan karena Sandra satu-satunya saksi mata, maka kemungkinan besar Sandra akan diseret menjadi tersangka nantinya. Sandra menegaskan bahwa dirinya tidak membunuh Samuel. Vincent percaya dengan Sandra, namun polisi tidak bekerja seperti itu. Mereka harus mencari penyebab logis kematian Samuel, dan penyelidikan mereka pasti akan menuju ke arah pembunuhan. Kita harus bersiap untuk menghadapi semua tuntutan tersebut. Maka dari itu, Vincent butuh semua informasi dari Sandra. Sandra tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, karena Sandra sendiri tidak paham kenapa Samuel melompat dari loteng. Dan ini semua sangat berat untuk Sandra. Yeah, but it's probably our only defense. But I think he fell. Yeah, but nobody's gonna believe that. I don't believe that. I need a smoke. I want to tell you about 6 months ago. Beberapa waktu kemudian Sandra menelpon Vincent mengatakan ada sesuatu yang harus kita bicarakan. 6 bulan yang lalu Samuel pernah melakukan percobaan bunuh diri. Sandra menemukannya tergeletak di lantai karena overdosis obat. Daniel diinterogasi oleh polisi. Polisi menanyakan pertengkaran orang tuanya, namun Daniel mengatakan dirinya tidak ingat kalau orang tuanya bertengkar. Daniel mendengar percakapan orang tuanya sebelum Daniel pergi dari rumah waktu itu. Namun Daniel tidak merasa itu adalah sebuah pertengkaran, hanya obrolan biasa saja. Daniel mengatakan dirinya berada tepat di bawah jendela yang terbuka. Polisi bertanya bagaimana Daniel bisa yakin kalau Daniel ada di tempat itu. Daniel mengatakan dirinya menyentuh pita kayu di dekat gudang kayu. Ayahnya membuat pita yang ditempel di sekitar rumah untuk memudahkan Daniel mengetahui posisinya berada. Dan Daniel yakin dirinya tidak akan salah mengenali pita tersebut. Polisi tidak percaya dengan Daniel karena pernyataannya terlihat seperti membela ibunya, lalu polisi membuktikan sendiri. Dengan suara musik keras, polisi menempatkan Daniel ke lokasi di mana dia mendengar percakapan ibunya, dan polisi mereka ulang percakapan tersebut. Vincent protes ke polisi karena terlihat memaksakan, namun polisi tidak peduli. Setelah beberapa waktu melakukan percobaan, polisi menyimpulkan bahwa Daniel tidak akan mendengar sama sekali percakapan ibu dan ayahnya dari gudang kayu. Yang terdengar hanyalah suara musik yang sangat keras. Saat Daniel akan keluar, Daniel menyentuh pita di pintu. Daniel merubah pernyataannya. Dia mengatakan bahwa pita ini yang Daniel sentuh artinya Daniel masih berada di dalam rumah waktu itu. Polisi sedikit kesal dengan anak ini karena beberapa kali memberikan pernyataan yang membingungkan. Namun biar bagaimanapun polisi tidak bisa berbuat banyak karena Daniel tunanetra. Sandra mengatakan ke anaknya agar Daniel memberitahu polisi apa yang Daniel tahu dengan jujur.
karena semuanya akan baik-baik saja. Daniel mengkhawatirkan ibunya dan takut salah memberikan pernyataan ke polisi. Je m'en veux. Au début, je croyais que j'étais sûre. But you didn't lie. I don't want you to change to tell them exactly. You never hurt me. Give me your hand. Oui. What do we do now? Oh, Vincent memberikan laporan ke wartawan bahwa proses hukum sedang berlangsung dan Vincent yakin kliennya tidak bersalah dalam hal ini. Hanya saja polisi tidak bisa begitu saja menyimpulkannya. Jaksa penuntut umum mengatakan ke wartawan bahwa Sandra sudah didakwa atas kasus kematian suaminya yaitu Samuel. Polisi menemukan beberapa bukti petunjuk yang menguatkan dugaan pembunuhan. Dari bukti yang ditemukan ada 3 elemen yang menguatkan dugaan tersebut. Yang pertama, cipratan darah tidak sesuai dengan posisi Samuel ditemukan. Yang kedua, diduga Samuel dipukul dengan benda tumpul sebelum akhirnya tubuhnya terjatuh ke bawah dan kepalanya membentur gudang kayu. Dan yang terakhir, reka ulang kejadian yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya banyak yang tidak sesuai dengan pernyataan di awal. Satu tambahan bukti ditemukan sebuah USB milik Samuel yang berisi rekaman-rekaman pertengkaran Samuel dengan Sandra yang dibuat sehari sebelum kematian Samuel. Vincent mendapat kabar tentang rekaman yang ditemukan pihak polisi karena Sandra tidak memberitahukannya tentang hal tersebut. Jaksa penuntut tidak mau Daniel menjadi saksi di pengadilan. Karena Daniel adalah anaknya, maka besar kemungkinan Sandra akan mempengaruhi anak tersebut. Jika memang Daniel akan didatangkan menjadi saksi, maka pihak pengadilan harus memisahkan Daniel dengan ibunya untuk beberapa waktu. Pihak pembela keberatan, karena Daniel adalah anak tunanetra. Memisahkannya dengan ibunya hanya akan mempengaruhi mentalnya. Akhirnya, hakim memutuskan mengutus 1 orang khusus untuk mendampingi Daniel dimanapun Daniel berada dan memastikan Sandra tidak mempengaruhi Daniel. Vincent bertanya tentang rekaman yang ditemukan polisi ke Sandra. Sandra memberitahu bahwa dirinya juga tidak tahu kalau Samuel merekam pembicaraan dirinya dengan Sandra. Sandra juga berterus terang bahwa dirinya memang pernah bertengkar dengan Samuel. Vincent menegaskan bahwa ini semua bukan tentang kenyataan yang terjadi. Namun bagaimana bertahan dari tuduhan yang akan dibebankan ke Sandra di pengadilan. Rekaman pertengkaran itu akan dijadikan jaksa penuntut sebagai motif dan semua kesalahan akan dijatuhkan ke Sandra. Sandra memberitahu bahwa sebelum di sini Sandra di Jerman dan Samuel mengajaknya pindah ke tempat ini. We should never have come here. I was so happy in London. It was him. He insisted so much and ended up stuck here in his shit. Salut mon chat. Voilà, c'est Madame Berger qui a été mandatée. Vincent Renzi, Perempuan ini adalah Berger, seseorang yang ditunjuk hakim untuk mendampingi Daniel dan memastikan Sandra tidak mempengaruhi Daniel. Berger berbicara empat mata dengan Daniel. Dia memberitahu kenapa Berger berada di sini dan Daniel bisa memahami hal tersebut. Daniel tidak keberatan Berger selalu ada di samping Daniel untuk beberapa waktu ke depan. Saat berjalan sore, Sandra melihat polisi masih melakukan duga kejadian di rumah Sandra. Mereka menjatuhkan boneka dari loteng lantai 3. Vincent meminta Sandra menceritakan kehidupannya dengan Samuel. Vincent merekamnya dan akan menggunakan rekaman ini sebagai acuan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Sandra memberitahu bahwa Samuel pindah ke sini karena dia sedang mengerjakan sebuah novel. Selama berjalannya waktu, Sandra melihat hal itu tidak mudah dan sulit untuk Samuel. Samuel berubah semenjak kejadian itu terjadi. Saat Daniel berusia 4 tahun, Samuel mengalami kecelakaan bersama, sehingga Daniel menjadi tunanetra. Setelah kejadian itu, Samuel mulai menyalahkan diri sendiri, dan Sandra yakin Samuel tidak akan pernah bisa menghilangkan rasa bersalahnya tersebut. Dan sejak saat itu, dia mulai mengkonsumsi obat antidepresi. Lalu scene maju 1 tahun kemudian. Sidang kasus Samuel dimulai, di mana pihak penuntut memutar suara rekaman mahasiswa yang waktu itu datang ke rumah Sandra untuk wawancara. Mahasiswa itu dipanggil menjadi saksi di pengadilan pertama ini. Perempuan ini mengatakan bahwa Sandra menikmati percakapan waktu itu, walaupun terganggu musik yang sangat keras dari suaminya. Perempuan ini juga mengatakan bahwa dirinya tidak melihat sesuatu yang aneh dengan Sandra. Dia terlihat biasa saja dan menyambutnya dengan ramah. Jaksa penuntut terus menggali informasi dan mencari-cari kesalahan. Namun mahasiswa ini mengatakan apa yang dia lihat dan rasakan waktu itu. Dia bersikeras menegaskan bahwa tidak ada yang aneh hari itu pada Sandra.
C'était naturel, elle avait l'air On l'entend d'apprécier. vous servir un verre de vin au début de l'entretien à 13h45. Et globalement, on pourrait dire que tout était fait. Vous seriez attendu de la part d'une écrivaine que vous veniez interroger sur... Plutôt eu l'impression que Sandra, que Vous saviez que Sandra, comme vous l'appelez, était bisexuelle. j'ai senti, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle avait. Donc ça a participé de ce jeu de séduction. Sandra memberitahu bahwa waktu itu suaminya tidak akan berhenti memutar musik yang keras, sehingga Sandra tidak nyaman dengan pembicaraan. Dan setelah itu mahasiswa pulang dari rumah Sandra. Suaminya juga setiap hari bekerja di loteng karena memang di sana sedang diperbaiki untuk Samuel bekerja. Setelah mahasiswa pergi, Sandra memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya di lantai 2 dan Sandra menggunakan headset untuk meredam kebisingan. Sedangkan Samuel masih bekerja di loteng lantai 3. Daniel juga didatangkan menjadi saksi. Penuntut meminta Daniel memberikan pernyataan yang benar. Karena sedari awal Daniel memberikan pernyataan yang berubah-ubah. Daniel mengatakan bahwa pernyataan di awal keliru. Daniel kemungkinan kembali ke dalam setelah pamit ke ibunya untuk keluar. Hakim sedikit kesal dengan Daniel karena di pernyataan awal Daniel mengatakan bahwa dirinya tidak akan salah menilai di mana dia berada dari pita yang dia pegang. Namun beberapa waktu kemudian Daniel mengatakan dirinya salah. Dan saat ini Daniel mengatakan bahwa dirinya tidak ingat. Vincent dan jaksa penuntut berdebat. Hal ini semakin membuat Daniel merasa bingung. Lalu seorang ahli didatangkan menjadi saksi untuk membahas beberapa kemungkinan yang terjadi di rumah Sandra. Pria ini mengatakan ada beberapa elemen penting dalam kejadian ini. Ada 3 percikan darah pada gudang kayu dan percikan ini kemungkinan besar jatuh sebelum Samuel jatuh. Dan percikan ini diduga karena perkelahian. Samuel dipukul dengan benda tumpul dari atas dan darahnya jatuh ke gudang kayu. Setelah itu Samuel baru terjatuh. Jika dikatakan itu darah jatuh bersamaan dengan jasad, maka lokasi darahnya tidak sesuai dengan jasad Samuel. Vincent mengatakan bahwa di atas loteng terdapat pagar yang tingginya seperut. Samuel memiliki berat badan 85 kilo, tidak mudah menjatuhkan pria sebesar itu melewati pagar. Kecuali memang Samuel melakukan sesuatu dan terpeleset. Vincent juga menegaskan bahwa apa yang disampaikan saksi hanya sebatas teori, yang tidak bisa dibenarkan karena masih banyak celah. Jika Samuel dipukul dengan benda tumpul, sampai saat ini polisi tidak pernah menemukan barang bukti di lokasi kejadian. Seorang saksi juga menjabarkan teorinya dengan miniatur, di mana perempuan ini mengatakan satu-satunya hal yang masuk akal adalah Samuel terjatuh dari jendela loteng lantai 3. Pada saat kejadian, lapisan es menutupi gudang kayu dan perlahan es tersebut mencair sehingga darah yang ada di gudang kayu ikut berubah dari posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa darah yang ada di gudang kayu bukan jatuh sebelum Samuel, namun jatuh karena salju di gudang kayu mencair dan membawa darah tersebut. Namun tim penuntut masih bersikeras bahwa itu hanya sebuah hipotesis. Perempuan ini juga menjelaskan bahwa hipotesis penyerangan Sandra terhadap Samuel tidak mungkin terjadi. Jika memang itu terjadi, maka posisi Samuel saat terjatuh akan telentang dan kepalanya yang terbentur adalah bagian belakang. Dari postur tubuh Sandra, jika memang Sandra memukul Samuel dengan benda keras dan berat, maka kemungkinan besar Sandra akan ikut terjatuh. De Monsieur Maleski était à environ 80 cm de la rambarde. L'agresseur devait le forcer à acculer contre la rambarde, tout le haut du corps à la renverse. Vraiment fortement penché en avant et en asséné un coup très violent avec surtout vu la masse corporelle de... Bon, écoute Daniel, voilà, je te reçois. Hakim memanggil Daniel secara personal. Hakim menduga Daniel memiliki kepentingan tersendiri dalam sidang ini. Hakim yakin bahwa Daniel berusaha melindungi ibunya. Di sidang berikutnya, Hakim akan membahas sesuatu yang jauh lebih rumit. Dan Hakim memutuskan melarang Daniel untuk hadir dalam persidangan. Namun Daniel tidak mau. Daniel akan tetap hadir apapun resikonya, karena tidak ada hukum yang melarang Daniel untuk ikut serta dalam persidangan tersebut. Karena Daniel bersikeras, Hakim tidak bisa berbuat banyak. Penuntut meminta Sandra menjelaskan secara detail kejadian di hari itu. Sandra memberitahu bahwa kejadian itu terjadi beberapa minggu setelah Samuel berhenti mengkonsumsi obat antidepresi. Sandra pernah menemukan Samuel tergeletak di lantai karena overdosis. Dokter yang merawat Samuel juga didatangkan. Dokter mengatakan bahwa Samuel pernah bilang ingin berhenti mengkonsumsi obat antidepresinya. Pria ini memberitahu bahwa dulu Samuel menemuinya karena Samuel merasa bersalah. Dan Sandra menyalahkan Samuel atas apa yang terjadi dengan Daniel, sehingga Samuel depresi. Namun Sandra menyangkalnya.
Sandra mengatakan bahwa dokter hanya mengatakan sedikit dari serpihan kehidupan rumah tangga Sandra dan Samuel. Tidak akan ada yang tahu pasti bagaimana rumah tangga Sandra berjalan. Sandra memang sempat marah ke Samuel karena Daniel menjadi tunanetra. Namun biar bagaimanapun semua itu tidak bisa dirubah. Dan mau tidak mau Sandra harus bisa menerimanya. Di depan rumah, Vincent mengatakan ke Sandra bahwa dirinya percaya Sandra tidak membunuh Samuel. Dan Vincent akan membela Sandra hingga sidang selesai. Sandra mendatangi kamar Daniel dan mengatakan bahwa Sandra tidak melakukan perbuatan jahat. Sandra hanya bingung bagaimana membuktikannya di pengadilan karena mereka tidak percaya apa yang Sandra katakan. Saat sidang akan dimulai lagi, seseorang mendekati hakim dan memberitahu sesuatu yang mendesak. Setelah beberapa waktu, hakim kembali ke ruang persidangan. Hakim langsung memanggil kepala penyidik untuk kasus Samuel. Pengadilan memutar rekaman suara pertengkaran Samuel dengan Sandra. Sandra menyuruh Samuel mulai mengajar Daniel di rumah. Namun Samuel tidak bisa. Samuel masih merasa bersalah dengan apa yang terjadi kepada Daniel. Mereka selalu bertengkar saat membahas Daniel. Sandra mengatakan bahwa pindah ke rumah ini dan merenovasi rumah ini adalah keputusan Samuel. Dan Sandra merasa Samuel membuat perangkap untuk dirinya sendiri. Pertengkaran mereka tidak dapat dibendung karena tidak ada yang mengalah satu sama lain. Sehingga beberapa gelas pecah karena pertengkaran tersebut. Because you are wrong. Come on, let's not start taking it. Let's relax. I'm saying maybe things are a little out of balance. State you're in seriously. Blah, blah, blah. And too many concessions. I want this time back. Sorry, but no, are you really? And you're comforted because you got scared. It was your choice. I want time. Go back to the book that you planted. Because you're explode before you can even come out. You're petrified. Are you? Nothing to do with it. You're a monster. Even Daniel says it. He's told me countless He times. can feel your guilt and he's... You have no pity. Oh, you fucking eyes! Hakim meminta kepala penyidik memberitahu ke semua orang di mana rekaman ini ditemukan. Pria ini mengatakan bahwa Samuel membuat beberapa rekaman di HP miliknya dan disalin ke sebuah USB, entah apa tujuannya. Yang jelas selama 6 bulan terakhir dia selalu merekam momen-momen dalam hidupnya. Jaksa penuntut menghubungkan pertengkaran ini dengan kematian Samuel karena terjadi kurang dari 20 jam sebelum Samuel meninggal. Kepala penyidik juga menyimpulkan bahwa Sandra memukul Samuel dengan sangat keras saat pertengkaran terjadi. Kekacauan berikutnya sulit untuk dianalisa karena rekaman hanya sampai di situ. Jaksa menunjukkan foto memar di tangan Sandra. Dan luka ini terjadi di hari yang sama saat suaminya meninggal. Namun pernyataan Sandra tangannya terbentur meja dapur bukan karena pertengkaran dengan Samuel. Pihak penyidik meragukan pernyataan tersebut karena luka tersebut lebih cocok disebabkan oleh pertengkaran. Dan setelah ditemukan rekaman ini, Sandra mengaku bahwa dirinya berbohong. Luka ini memang disebabkan oleh pertengkaran mereka. Sandra terpaksa berbohong karena takut dijadikan tersangka. Vincent menyuruh Sandra menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi. Sandra mengatakan bahwa suara gelas pecah itu adalah gelas yang Sandra lempar ke dinding. Setelah itu Sandra mendekati Samuel dan menamparnya. Dan saat itulah Samuel mencengkram lengan Sandra dengan sangat kuat, sehingga membuat tangannya memar. Sandra tidak pernah memukulnya lagi. Setelah itu Samuel terus memukul kepalanya sendiri dengan tangannya. Lalu Samuel terus memukul dinding. Jika tidak percaya, masih ada bekasnya di sekitar rumah dan itu bukan pertama kali Samuel lakukan. Saat dia marah, dia sering memukul dinding. Vincent juga menunjukkan foto di mana jari Samuel pernah patah karena memukul dinding. Vincent mengatakan ke pimpinan penyidik bahwa penyidik mengkaitkan kematian Samuel dengan pertengkaran Sandra dan membuatnya sebagai motif. Hal itu tidak bisa dibenarkan karena semuanya masih ambigu, terkesan memaksakan dan menuduh secara sepihak. Ditambah lagi penyidik tidak pernah menemukan bukti apapun di hari kematian Samuel. Une opinion subjectivement ambiguë. Revenons au rapprochement que de la mort. Vous parlez de l'enregistrement qu'on a entendu est d'une preuve violente. Moi, je parle du jour de la mort. Témoins et d'aveux, on est. En fait, c'est fantomatique. C'est-à-dire que vous êtes là, vous la faites flotter. Jaksa penuntut masih bersikeras mengatakan kematian Samuel berhubungan dengan pertengkaran sehari sebelumnya, di mana dalam rekaman tersebut Samuel terlihat ingin mendapatkan kuasa atas hidupnya kembali. Hal itu menunjukkan bahwa tidak mungkin Samuel melakukan bunuh diri setelah usaha yang dia lakukan selama ini untuk melawan depresinya. Vincent mengatakan bahwa Samuel mengirim 4 pesan rutin ke seorang penerbit. Namun penerbit buku tidak pernah merespon pesannya. Hal itu bisa memicu depresi yang lebih dalam untuk Samuel.
karena merasa ditolak oleh penerbit buku. Setelah memiliki beberapa hutang di London, Samuel bersikeras kembali ke kampung halamannya. Lalu mulai memperbaiki villa dan berencana menyewakannya untuk melunasi hutang. Samuel juga berencana berhenti mengajar dan mulai menulis. Namun rencananya tidak berjalan baik. Renovasi rumah menjadi sulit dan mereka harus melakukan pinjaman uang lagi. Setahun kemudian Samuel merasa terjebak dalam siklus tersebut. Dari semua rentetan kejadian ini, Samuel bisa dikatakan seorang pria yang terluka. Memiliki banyak hutang, novelnya ditolak, ditambah lagi bersalah atas kecelakaan anaknya. Hakim akan memanggil Danny lagi menjadi saksi di sidang berikutnya. Hal ini sedikit membuat Sandra terkejut. Sandra tidak tahu apa yang akan Daniel katakan. Sebelum Daniel dipanggil lagi, tidak boleh ada seorang pun yang mengajak Daniel bicara tentang hal itu, termasuk ibunya. Berger akan selalu mendampingi Daniel. Tout ce qui concerne les faits, vous voudrez bien continuer à rester et vous veillerez à ce que personne ne devra le... Eh bien, bon week-end, on va... Daniel meminta Berger untuk tidak menjaganya. Daniel ingin sendirian di akhir pekan ini sebelum dirinya bersaksi. Lalu Berger mendatangi Sandra dan mengatakan permintaan Daniel. Dia ingin sendirian di rumah selama akhir pekan sebelum Daniel bersaksi. Akhirnya Sandra dan Berger pergi untuk sementara waktu membiarkan Daniel sendirian di villa. Pada pagi hari, Daniel mengambil makanan untuk anjingnya. Namun terlihat Daniel menambahkan sesuatu di makanan tersebut. Beberapa waktu kemudian anjingnya tidak bergerak karena keracunan. Berger bertanya apa yang terjadi. Daniel mengatakan dirinya membuat kesalahan. Daniel memberi anjingnya aspirin. Berger memberi anjing tersebut air lalu anjingnya sadar. Berger bertanya apa yang sebenarnya ingin Daniel lakukan dengan aspirin. Daniel mengatakan dirinya ingin membuktikan sesuatu. Pada suatu pagi anjing Daniel pernah tergeletak di kamarnya. Lalu anjingnya muntah. Daniel membersihkan muntahan di mulut anjingnya dan baru sekarang Daniel menyadari kemungkinan anjingnya memakan muntahan ayahnya yang mengkonsumsi banyak aspirin waktu itu hingga overdosis. Di mana saat itu ayahnya mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan mengkonsumsi banyak obat. Namun selama ini Daniel tidak pernah tahu. Daniel tahu karena mendengarnya di pengadilan. Dan apa yang Daniel lakukan untuk membuktikan bahwa ibunya tidak berbohong. Ayahnya memang pernah melakukan percobaan bunuh diri. Dan apa yang terjadi dengan anjingnya sama persis dengan apa yang terjadi waktu itu. Berger mengatakan bahwa Daniel tidak bisa melakukan pembelaan karena Daniel hanya seorang saksi di pengadilan. Semua keputusan pengadilan yang akan menetapkannya. Berger memberitahu satu hal ke Daniel. Jika jaksa penuntut kekurangan bukti, maka mereka tidak akan bisa menetapkan Sandra sebagai tersangka. Dan kasus ini akan dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Beberapa waktu kemudian sidang terakhir dilakukan, di mana Daniel dipanggil menjadi saksi lagi. Daniel mengatakan ke hakim, jika memang ibunya melakukan pembunuhan, maka Daniel tidak mengerti apa maksudnya. Tapi jika Daniel membayangkan ayahnya yang melakukannya sendiri, maka Daniel bisa mengerti alasannya. Jaksa penuntut mengatakan bahwa eksperimen yang dilakukan Daniel tidak mempengaruhi apapun di pengadilan ini. Jaksa malah menyalahkan Daniel atas pemikirannya yang tiba-tiba. Jaksa menduga semua pemikiran Daniel lahir karena mendengar semua yang dibicarakan di ruang sidang. Daniel memberitahu bahwa Daniel hanya sedang mencari alasan. Jika memang ibunya melakukan pembunuhan sampai saat ini, Daniel masih belum mendapat alasan kenapa ibunya melakukannya. Jika tidak ada motif, artinya praduga tersebut tidak bisa digunakan untuk menuduh ibunya. Satu-satunya yang bisa dibuktikan adalah ayahnya pernah melakukan percobaan bunuh diri, dan itu adalah sebuah motif. Daniel juga menceritakan saat Daniel membawa anjingnya ke dokter bersama ayahnya. Biasanya ayahnya selalu memutar musik di mobil. Namun hari itu ayahnya hanya diam di mobil dan tidak melakukan apapun. Ayahnya mulai membicarakan anjing Daniel. Samuel mengatakan bahwa Daniel harus bisa merelakan anjingnya pergi jika suatu saat anjingnya mati. Dan saat ini Daniel baru menyadari bahwa ucapan itu Samuel katakan untuk dirinya sendiri. Akhirnya Sandra dibebaskan atas tuduhan tersebut. Dewan juri memutuskan Sandra tidak bersalah. Dan kasus ini murni kecelakaan tunggal karena minimnya bukti yang bisa dihadirkan di persidangan.
Daniel tersenyum mendengar berita tersebut. Mereka semua makan bersama merayakan kemenangan Sandra atas kasusnya. Sandra memberitahu Vincent bahwa ini semua masih terasa berat untuknya. Di akhir cerita, saat sampai di rumah, Daniel sudah tertidur. Berger pamit pergi ke Sandra karena tugasnya sudah selesai. Sandra menghampiri anjingnya dan beristirahat. Film ini berhasil mendapat rating yang cukup tinggi, yaitu 7,6 di IMDb. Karena banyak menyampaikan pelajaran dari sebuah kecelakaan yang sering kita jumpai di dunia nyata. Terkadang menemukan jasad atau menolong seseorang tidak selamanya baik untuk kita di mata hukum. Karena bisa jadi kita sendirilah yang dicurigai sebagai tersangka. Apalagi jika tidak ada saksi mata sama sekali. Banyak sekali kasus di mana seseorang menolong orang kecelakaan di jalan raya. Bukannya tenang, namun malah dikejar-kejar pertanggungjawaban oleh pihak rumah sakit bahkan keluarganya. Dan besar kemungkinan inilah alasan banyak orang cuek terhadap kecelakaan yang mereka temui. Seharusnya korban masih bisa selamat, namun orang takut menolong karena hal tersebut. Satu hal yang pasti, selalu waspada terhadap berbagai macam kemungkinan yang kita temui. Selalu berpikir apa resikonya sebelum kita bertindak. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa.